Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Di program masih dalam pengharapan ini saya akan ngajak teman-teman untuk menyelami isi pikiran saya sebagai penyandang disabilitas dan mungkin saja ini juga bisa menjadi sebuah pelengkap ya untuk kita semua agar kita bisa terus semangat, terus berupaya dan saling memberi dukungan untuk masing-masing bisa bertahan, bersyukur, dan bisa saling memberi manfaat. Di situasi yang sangat dinamis ini, setiap detik, setiap menit kita sering mengakses dan menerima informasi, baik itu uh, informasi politik yang cukup nggak baik-baik saja di negara Indonesia dan juga ekonomi kita juga yang terus-menerus mendengar info yang cukup melelahkan dan kita nggak hanya cukup mendengar tapi kita memang merasakan dampaknya utamanya uh, teman-teman disabilitas yang ada di garis bawah yang dalam artian secara kesejahteraan ekonominya. Nah, kalau kita uh, simpulkan sederhana gitu, rasanya itu hidup ini ribet banget gitu. Dan itu mungkin teman-teman ya juga merasakan. Nah, saya itu memiliki pemikiran seperti ini. Uh, Kenapa sih sebenarnya kok rasanya itu rumit dan rasanya itu terus gitu dibuat lelah dengan pikiran-pikiran itu dengan situasi-situasi yang uh, benar-benar di luar kendali kita gitu. Ya pada akhirnya saya menyadari satu poin bahwa itu tuh dibikin sendiri sebenarnya. Dan secara ilmu gitu ya, secara pemahaman kalau kita mau jujur melalui ilmu pengembangan diri atau mindset bahwa apa yang bisa kita kendalikan itu ya pikiran kita. Jadi kadang-kadang kita itu di setiap harinya sering melihat di status WhatsApp gitu ya, melihat di story Instagram, di Facebook, orang-orang yang habis beli rumah di posting, orang-orang habis beli mobil baru, habis jalan-jalan dari puncak, dari pantai di posting. Kadang-kadang membuat kita itu kok hidup begini banget ya, sudah nggak melihat ekonominya sulit, bayar tempat sewa, kadang harus berpikir begini-begitu, harus ekstra mencari sesuatu, keterampilan yang ada di diri kita gitu yang sudah saya pelajari itu kok nggak begitu bisa mensupport, bisa mendukung finansial. Ya pikiran-pikiran itulah yang bisa dikatakan cukup pada akhirnya cukup menguras energi. Nah padahal kalau kita pikir-pikir lagi gitu, akhirnya saya tuh ketemu satu kesimpulan bahwa hidup saya, hidup teman-teman itu nggak repot kok, nggak ribet. Yang ribet itu adalah kita sendiri karena mengukur pencapaian orang lain dengan ketidakmampuan atau dengan posisi kita sendiri. Jadi pencapaian kita itu nggak bisa disamakan dengan orang lain. Baju kita mungkin secara bentuk, secara ini bisa disamakan, tapi aslinya secara gestur tubuh, secara struktur tulang itu nggak bisa diukur dengan sama, termasuk rezekinya. Ya ada orang yang usia 20,
dua-dua sudah punya rumah, sudah jadi menteri gitu. Ada nggak sih menteri yang usia 20? Belum ya. Paling staf khusus ya. Nah, ada yang usia 30 sekian sebelum 40 sudah jadi wakil presiden gitu. Sedangkan kita sudah usia sekian tapi masih begini-begini saja, buat harian saja kesulitan. Ya, saya akhirnya menemukan satu kesimpulan bahwa apa yang saya alami, apa yang saya rasakan itu sebenarnya ya itu fakta, iya itu sulit. Tapi kadang orang lain melihat kita itu kadang-kadang juga enak banget ya hidupnya. Nyantai di rumah, utak-utik handphone, hanya posting-posting produk afiliator dapat duit, bisa ke bisa bareng-bareng terus sama istri, sama anak. Padahal mereka juga nggak tahu, dan mungkin juga nggak mau tahu dan nggak perlu tahu bahwa ketika ngumpul seperti itu juga resikonya ya cukup besar. Artinya ya kita paling gampang, paling sederhana adalah mudah lapar. Kita harus punya stok makanan banyak karena memang hidup di lingkungan dan sebagai orang disabilitas, mau keluar mau silaturahim itu kan juga harus pakai transportasi online ya. Mau mencoba untuk ngelobi, mencoba untuk melamar pekerjaan secara offline itu kan juga harus memerlukan waktu yang panjang, yang cermat. Nah, itu nggak bisa saya lakukan. Biasanya saya mengajukan proposal kerjasama yang melalui online, baik itu melalui WA, email. Loh, bisa tuh pakai WA, pakai email. Insya Allah ya, apa namanya, teman-teman bisa searching, bahkan ini di layar teman-teman bisa lihat itu saya yang membuat filenya untuk ngobrol, untuk sharing bareng teman-teman agar kita jadi punya gambaran ya, punya gambaran bahwa hidup itu sebenarnya nggak ribet, dan hidup kita itu nggak akan sama dengan orang lain. Apa yang dicapai oleh orang lain, oleh teman-teman, mungkin saya belum mencapai, tapi secara pencapaian yang lain mungkin kita sudah mencapai, kita sudah punya sesuatu. Misal saya dulu belum menikah gitu, sekarang saya sudah menikah, sudah ada yang bisa diajak ngobrol ketika kita lelah, ketika kita uh, semacam butuh untuk merilekskan pikiran, kita bisa ketemu dengan anak, ada canda-canda dikit dengan anak, ada kadang-kadang kesel dikit-dikit sama anak, itu menjadi mengalihkan pikiran. Dan kebahagiaan-kebahagiaan kecil itu enggak semua orang memiliki ya. Oh iya, saya hampir lupa ya, ini masuk di hari raya Nabi kita, Nabi Muhammad, dan selamat menjalankan aktivitas dan memperingati ya buat kita semua teman-teman, ini tanggal 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, dan seluruh kebaikan-kebaikan yang kita sudah tabur, sudah kita tanam, mudah-mudahan cepat menuai kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi dan lebih berkah ya. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Ya, sesederhana itu tadi. Hidup itu sebenarnya nggak ribet. Dan kita itu hanya cukup mengurangi keluhan, kita juga cukup belajar kembali, cukup bersyukur lagi, cukup sabar lagi, ditingkatkan lagi, dan kita alihkan dari waktu keluhan-keluhan itu ke kegiatan-kegiatan yang lain agar seluruh kegiatan sehari dari pagi sampai malam kita nggak kepikiran lagi untuk mengeluh, nggak kepikiran lagi untuk me, apa ya, menghindari atau kurang menikmati dari kenikmatan yang sudah ada, baik itu nafas kita yang masih berfungsi dengan baik, kita masih bisa duduk dengan enjoy di rumah meskipun hanya di atas tikar, meskipun mungkin teman-teman bisa berjalan, bisa
bisa melihat sesuatu di jalan raya, bisa menggunakan sepeda motor, alhamdulillah. Nanti juga yang bisa naik mobil, mengendarai mobil dengan enak, alhamdulillah. Padahal di luar sana itu juga masih banyak orang yang susah, orang yang mau berjalan kaki saja sudah lelah, sudah susah, dan itulah sebenarnya yang menjadi dinamika dan perlu kita syukuri. Apa yang kita miliki itu kadang-kadang keinginan dan harapan orang lain. Jadi kita nggak perlu lagi mengeluhkan kok begini, kok sulit banget, kok susah banget. Karena nanti happy endingnya itu pasti cukup luar biasa dan cukup menyenangkan. Itu isi pikiran saya hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, bisa dijadikan pemahaman bahwa orang disabilitas itu juga sebenarnya banyak sekali pikiran-pikiran yang muncul, yang mana karena situasinya dan kondisinya berbeda, tapi secara pikiran itu tetap sama. Kita, teman-teman non disabilitas itu memiliki pikiran yang sama. Yang beda hanya saya nggak bisa melihat dan teman-teman alhamdulillah bisa melihat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.